Aksiru fi dzikri hazimil lazat, perbanyak oleh kalian untuk mengingat yang namanya pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Yakni al-maut, kematian. Kita lagi enak-enaknya hidup ya, di dunia, lagi mesra-mesranya sama bini kita, dicabut itu kenikmatan kita. Salam hitam merah hitam. Yang datang malaikat Israel, kemana kita mengumpet? Dulu kita pernah punya mantan presiden, begitu sakit, yang ngerawat 60 dokternya, 60 dokter ahli, lulusan luar negeri. Begitu waktunya mati datang, mati juga. Itu dokter 60 orang, waktunya mati, mati juga. Bagaimana kita yang cuma minum bodrek, yang berobat paling banter ke puskesmas, yang dirawat 60 dokter, waktunya mati juga. Nah, tinggal kita bagaimana mempersiapkan diri kita. Acara semacam ini bukan cuma tradisi buat kita, tapi harus ada ibrah yang kita bisa ambil ya. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil ya, yang kita harus, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aksiru fi dzikri hazimil lazat, perbanyak oleh kalian untuk mengingat yang namanya pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Yakni al-maut, kematian. Kita lagi enak-enaknya hidup ya, di dunia, lagi mesra-mesranya sama bini kita, dicabut itu kenikmatan kita, mati gitu. Siapa yang bisa nahan itu semua? Enggak bisa. Nah, dunia ini mari sama-sama kita jadikan sarana buat mempersiapkan diri kita ketika nanti kematian akan datang kepada kita. Jangan kita terlena sama dunia. Jangan sampai kita sibuk sama dunia, ngebela-belain ya, kita kerja mati-matian ngebela-belain hidup kita di dunia ya, untuk hal yang kita nggak bawa buat mati nanti. Ini kita hidup di dunia ibarat kayak anak kecil dikasih pinjem mainan. Anak kecil kalau dikasih mainan, dia asik sama mainannya. Begitu mainannya diambil, nangis dia. Ini kita begitu sekarang di dunia. Ketika nanti diambil sama Allah, kita baru sadar. Itu digambarin sama Allah Subhanahu wa taala. Iza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Apabila kematian udah datang menimpa salah seorang di antara kita nih, baru kita nyesel. Apa kita ngomong sama Allah? Qala rabbirji'un, ya Allah, balikin lagi saya ke dunia ya Allah. Ya Allah, balikin lagi saya ke alam dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Saya bakal ngerjain amalan-amalan yang dulu udah pernah saya tinggalin. Ya Allah, balikin lagi saya ke dunia. Ntar saya bakalan sholat 5 waktu gak berhenti-berhenti. Saya bakalan zakat, saya bakalan puasa, saya bakalan sedekah. Ya. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya. Kita minta sama Allah padahal kita udah di alam barzah. Nyesel baru tuh. Ya. Apa kata Allah? Kalla, nggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu mah cuma omongan di mulut doang. Kemana aja lu hidup di dunia, begitu bahasa ya. Kalau bahasa Cisalaknya, kalla, nggak mungkin, ilokan gitu. Nggak mungkin bisa balik lagi ya. Itu cuma ucapan di mulut doang. Udah dikasih waktunya sama Allah, dikasih waktu kita sama Allah ya. Innahu ya. Itu cuma kalimat ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, di hadapan itu ya, ada barzakh. Barzakh itu artinya benteng, dinding ya, yang menghalangi kita dari alam dunia ila yaumi yub'atsun, sampai entar datangnya
hari ini kita mati nih buat cerita sama kita. Dunia ini kita tempatin ini nyata, alam barzah cuman cerita, nih kita lagi cerita. 3 hari yang lalu orang tua kita, Bapak Haji Syafi'i bin Abbas, udah ngalamin bahwa alam barzah adalah nyata dan dunia tinggal cerita. Udah. Nah kita semua bakal ngadepin itu. Ya. Kita mau berlindung di mana? Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, mati pasti bakal datang walaupun kita dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat. Tinggal bagaimana kita menyiapkan waktu kita. Ya. Kesempatan yang Allah berikan, mari ayo sama-sama. Selagi Allah masih berikan kesehatan kepada kita, selagi Allah masih berikan kesempatan buat kita, pergunakan waktu yang masih Allah kasih buat kita untuk kita sama-sama bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ke kuburan, ke kober itu biar jadi renungan buat kita. Kita lagi nganter jenazah tuh buat renungan buat kita harusnya. Ya. Ini kalau orang baik, kalau orang insya Allah ya almarhum min ahlil khair, ketika digotong nih dalam hadis dijelaskan, ketika digotong nih kalau orang baik, orang ahlul khair, orang ahlul jannah, itu dia udah gak sabaran tuh, ya, udah gak sabaran tuh ketimu nih, ini lagi digotong nih, tuh ketimu nih, lama banget sih, buruan bahasa kitanya, buruan bawa saya ke alam barzah, karena dia udah melihat bagaimana nikmatnya hidup di alam barzah. Ya. Semua makhluk dengar semua kecuali jin sama manusia. Itu kalau orang ahlul jannah. Ya. Lagi digotong tuh, teriak-teriak dia, buruan bawa ke kuburan, bahasa kita begitu. Yang dengar semua makhluk kecuali jin sama manusia. Karena repot kalau kita dengar burung batang bisa kita lempar. Ya. Semua binatang dengar, pohonan dengar, cuman manusia sama jin gak dengar. Tapi kalau itu orang ahlul maksiat, ila aina tuzhibuni, wah dia berontak, mau dibawa kemana? Saya mau dibawa kemana? Ya. Dan mudah-mudahan almarhum orang tua kita Haji Syafi'i insyaallah min ahlil khair, min ahlil jannah, dan mudah-mudahan di alam barzah saat ini mendapatkan tempat dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu renungan buat kita semua. Jadi kalau kita ke kuburan, ya kita pakai adab. Ya. Kita nganter jenazah nih, kadang-kadang yang nganter galak banget sih. Ya. Ambulan baru di starter, lampu merah udah stop. Perempatan ambulan baru starter. Galak, nggak boleh, jangan. Bukan apa-apa, ntar jadi kasihan jenazah. Ya. Oh ini siapa sih yang meninggal belagu amat tuh, ya, begitu jadinya. Ya. Jadi pakai adab, kita di jalanan juga pakai adab. Masuk ke kuburan kita pakai adab. Ya. Kadang-kadang kita udah nganter jenazah ketawa ketiwi di kuburan, bukan ngeliatin itu jenazah, kita nyari pojokan, orang yang adem di bawah pohon, belum ketawa ketiwi, rokok dah. Apalagi kadang-kadang kober ada warung pesan kopi lagi. Ya Allah. Padahal itu tempat buat kita merenung, tempat buat kita berpikir, wah besok gua bagaimana ini. Cuman segitu-gitunya doang tempat buat kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Syafi'i bin Abbas, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan insyaallah anak cucunya, menantunya semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur dalam taat dan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akhir hayat kita kalau sudah sampai dengan waktu kita, Allah jadikan akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang